Salam sejahtera dan horas bagi kita semuanya Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian dimanapun berada. Pada akhir pekan ini, Sabtu 21 Agustus kita berjumpa kembali. Kiranya perjumpaan ini membawa sukacita bagi kita sekalian. Kita akan mendengarkan firman Tuhan, renungan hari ini. Sebelumnya kita berdoa. Kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus kiranya menyertai saudara sekalian. Amin. Firman Tuhan bagi kita pada hari ini tertulis di dalam 1 Yohanes 1 ayat yang kedua. Demikian bunyinya. Hidup itu telah dinyatakan dan kami telah melihatnya, dan sekarang kami bersaksi dan memberitakan kepada kamu tentang hidup kekal yang ada bersama-sama dengan Bapa dan yang telah dinyatakan kepada kami. Demikian firman Tuhan. Adapun topik daripada renungan kita hari ini ialah menjadi saksi Kristus. Sekali lagi, menjadi saksi Kristus. Bapak Ibu sahabatku yang terkasih, Tuhan menghendaki agar setiap hidup orang Kristen berperan menjadi saksi di tengah-tengah dunia ini. Dan hal itu sangat tegas disampaikan di dalam firman-Nya bahwa kepada orang-orang percaya itu diutus, diperintahkan untuk menjadi garam dan terang dunia. Berarti harus memiliki dampak, harus memiliki rasa, harus memiliki pengaruh di tengah-tengah dunia ini. Nah, hal itu diwujudkan di dalam pribadi menjadi seorang saksi. Nah, menjadi saksi ini tidak serupa dengan seorang penyiar atau seorang reporter. Reporter memiliki tugas untuk menyampaikan informasi, sedangkan saksi bertugas untuk memberikan kesaksian tentang apa yang dialami, tentang apa yang dilihat, tentang apa yang dirasakan secara pribadi bersama dengan Tuhan. Jadi bukan menceritakan pengalaman orang-orang lain, tetapi pengalaman kita pribadi. Apa yang kita alami di dalam kehidupan ini bersama-sama dengan Tuhan. Itu sebab Roh Kudus juga diberikan, dicurahkan kepada para rasul pada zaman pemberitaan Injil seperti cerita di dalam Alkitab ini. Agar mereka memperoleh kuasa untuk menjadi saksi itu. Agar yang disaksikan itu bukan dirinya sendiri, bukan kehebatannya, tetapi tetap yang disampaikan itu adalah segala sesuatu tentang berita keselamatan. Nah, di dalam renungan kita pada hari ini, Yohanes memberikan kesaksian
tentang firman hidup, yaitu tentang Yesus Kristus. Dikatakan hidup telah dinyatakan. Nah, yang menjadi pertanyaannya adalah, apakah sebelumnya belum ada kehidupan? Jawabannya sudah ada. Namun, hidup itu masih di dalam kuasa dosa. Sehingga dikatakan dunia menolak dan tidak mengenal firman itu, atau tidak menerima Yesus Kristus. Selanjutnya, Yohanes mengatakan, kami telah melihatnya. Melihat di sini berarti mengalami secara langsung, bukan apa kata orang. Melihat berarti merasakan. Apa yang dilihat, apa yang dirasakan, yaitu tentang pengorbanan Yesus, di mana Yesus disiksa, di mana Yesus disalibkan, bahkan mati. Cukup sampai di situ? Oh, ternyata bukan. Ternyata yang diberitakan juga adalah kebangkitannya, di mana melalui kebangkitannya itu untuk menyediakan hidup yang kekal bagi orang-orang percaya bersama-sama dengan Bapa di surga. Inilah hidup kekal yang dinyatakan oleh Yesus Kristus bagi kita. Dia yang datang ke tengah-tengah dunia ini, memikul segala dosa, memikul segala kesalahan kita, supaya kepada kita diberikan kehidupan itu, kehidupan kekal yang disediakan di dalam kerajaan Allah Bapa di surga. Sungguh luar biasa sekali. Tidak ada yang seperti itu, yang mau memberikan dirinya, tubuhnya sendiri, sampai mengalami penderitaan yang teramat dalam itu. Tetapi di sini kita menemukan Yesus melihatnya, Yesus menghadapinya, Yesus menerimanya dan melakukannya untuk kita semuanya. Sahabat firman Tuhan yang terkasih, maka apakah yang hendak disampaikan oleh renungan ini bagi kita sekalian? Yaitu agar kita jangan menyia-nyiakan hidup yang telah dikaruniakan oleh Tuhan. Jangan menyia-nyiakan hidup yang telah dimerdekakan oleh Tuhan. Kalau kita telah ditebus, kalau kita telah dikasihi, kalau kita telah diselamatkan dan dihantarkan kepada suatu keadaan yang baru, agar kepada kita terjadi suatu mukjizat, pertolongan, berkat daripada Allah yang luar biasa, maka peliharalah itu. Segala hal yang bersifat dosa, ini yang pertama, tinggalkanlah. Segala hal yang bersifat dosa, tinggalkanlah. Karena kita telah ditebus dengan harga yang mahal. Tidak ada yang bisa mengukur itu. Maka segala bentuk perbuatan dosa, tinggalkanlah. Segala bentuk perbuatan-perbuatan yang bisa menyeret kita agar tetap tinggal di dalam dosa, oh tinggalkanlah. Katakan, selamat tinggal dosa-dosa. Ini semua kehidupan masa lalu, dan kini saya telah hidup pada masa di dalam kehidupan yang baru oleh karena penebusan dan pengampunan yang disampaikan Yesus bagi kita sekalian. Yang kedua, segala bentuk keputusasaan singkirkanlah. Sekali lagi, segala bentuk keputusasaan singkirkanlah. Jangan melihat hidup ini hanya dari sisi gelapnya, yang mana itu bisa membawa kita kepada kekecewaan, pada keputusasaan, yang bahkan juga bisa menimbulkan hal-hal yang terburuk lagi terjadi di dalam kehidupan ini. Namun pandanglah hidup ini di dalam kemenangan yang telah nyata melalui kebangkitan Yesus Kristus. Pandanglah hidup ini di dalam Yesus Kristus. Maka segala bentuk keputusasaan itu harus kita tinggalkan. Tidak ada kata pasrah, putus asa, menyerah, tetapi berjalanlah tetap bersama-sama dengan Tuhan. Sekalipun pada masa pandemi COVID yang kita alami kini, jangan menyerah. Kepada saudara-saudaraku sekalian, semangat dan kuatlah. Kami sedang menantikan saudara untuk kembali bersama di rumah, kembali bersama di berbagai perkumpulan,
terkhusus kembali bersama di gereja ini, di dalam persekutuan bagi orang-orang kudus. Maka semangatlah, jangan putus asa. Dan yang terakhir, yang ketiga dikatakan, jadilah saksi Kristus. Sampaikanlah kabar keselamatan itu kepada semua orang. Wartakan dan beritakanlah segala pengalaman hidupmu bersama-sama dengan Tuhan. Sebab masih ada banyak orang yang hidupnya dikuasai oleh dosa, dikuasai oleh kehidupan yang lama itu. Maka jadilah saksi Kristus. Dalam keluargamu, jadilah saksi Kristus. Menuntun orang-orang semua semakin datang dan mendekat kepada Tuhan. Di lingkungan tempat pekerjaanmu, jadilah sebagai saksi Kristus. Di lingkungan tempatmu berinteraksi dimanapun berada, jadilah menjadi saksi Kristus. Melalui perkataan yang enak, yang baik didengarkan, yang memberikan suatu semangat dan berisi akan firman Tuhan yang sungguh-sungguh membuat orang lain menjadi menikmati dan mendengarkan perkataan itu di dalam sukacita yang penuh. Hal yang serupa juga dari gereja ini, melalui tim IT ini, adalah satu bagian kesaksian penginjilan agar kita semuanya senantiasa disapa, dimenangkan, dijamah oleh karena firman Tuhan. Amin. Kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan Allah Bapa di surga. Pada pagi hari ini kami bersyukur buat berkat yang baru yang kami peroleh. Kami semuanya di dalam kesehatan, di dalam sukacita, dan di dalam pengharapan yang hidup kepada Tuhan. Sehingga kami bersyukur Bapa, karena semua apa yang kami alami kini adalah karena kasih dan anugerah. Firman-Mu telah menyapa kami, agar kami menjadi saksi-saksi Kristus, agar seluruh kehidupan kami, juga orang-orang yang ada di sekitar kami, dihantarkan kepada suatu sukacita surgawi, kehidupan yang kekal, di dalam keyakinan akan Yesus Kristus yang menjadi sumber kehidupan kami. Kiranya kami juga dapat memelihara hidup ini, agar dimanapun kami berada, di dalam berbagai perbuatan dan apa yang hendak kami sampaikan, semuanya itu menghadirkan sukacita, kebaikan bagi semua orang. Berkatilah kami pada hari ini, dan juga pada hari-hari yang akan datang. Sertailah seluruh saudara-saudara kami dimanapun berada, mulai dari anak-anak hingga lansia. Berkatilah kami Bapa. Kami meletakkan hidup kami di dalam tangan pengasihan-Mu. Peliharalah kami. Kami menyerahkan hidup kami ke dalam tangan pengasihan-Mu, karena Engkaulah pelindung satu-satunya di dalam kehidupan kami. Kami percaya segala apa yang baik telah Tuhan rancang dan Tuhan sediakan bagi kami sekalian. Kami pasti juga mampu oleh karena Tuhan untuk melewati masa-masa sulit ini. Dan kami dimenangkan di dalam keselamatan yang tersedia daripada Tuhan. Terima kasih ya Allah. Besok kami akan memasuki bait-Mu yang kudus, beribadah di gereja ataupun di rumah kami masing-masing. Maka persiapkanlah hati kami untuk senantiasa rindu memasuki persekutuan yang kudus bersama-sama dengan Engkau. Rindu untuk menerima firman-Mu sebagai kehidupan bagi kami sekalian. Terpujilah Engkau ya Bapa. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudaraku sekalian. Selamat berakhir pekan. Jangan lupa senantiasa memakai masker dan jangan lupa besok untuk beribadah, apakah ke gereja ataupun secara online. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Shalom.